Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'duh. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Semoga Allah memberikan kita semua senantiasa dalam lindungannya, senantiasa serta bimbingannya, sehingga kita bisa melalui bulan Ramadan ini dengan mengisi kebaikan-kebaikan, dengan mengisi ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan semoga kita nanti saat keluar dari Ramadan kita beroleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, nggih. Muslimin rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang eh, masih tema menyempurnakan bulan Ramadan kita, yakni masalah yang akan kita bahas adalah tentang hal-hal yang makruh dilakukan dalam bulan suci Ramadan, ya. Makruh itu artinya diusahakan ditinggalkan, ya, jangan sampai dilakukan, ya. Makruh itu secara hukum itu memang eh, apa namanya, jika dilakukan, jika ditinggalkan akan berpahala, ya, dan jika dilakukan itu tidak berdosa, artinya tidak seperti wajib, ya, yang atau haram, ya, yang memang kalau wajib kan kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggal berdosa. Kalau haram itu ditinggalkan berpahala, dilakukan berdosa, ya kan? Nah, kalau makruh ini hampir haram tapi tidak sampai berdosa ketika melakukannya. Maka hati-hati dengan makruh, karena makruh ini apabila di dalam puasa dilakukan itu bisa menghilangkan pahala puasa Ramadan kita, ya. Maka harus hati-hati ini. Jadi kita hati-hati sama bulan Ramadan ini, apa sih yang sebaiknya kita hindari, jangan sampai kita lakukan, ya. Tetap kami merujuk kepada risalah yang ditulis oleh guru kita, eh, Abina Ihya Ulumuddin, ya. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama yakni hendaknya kita menghindari hal-hal yang membangkitkan syahwat, ya. Jadi hal-hal yang apa, tontonan, apa yang kita dengarkan, ya, itu usahakan terhindar, ya, dari hal yang bikin bikin datangnya atau munculnya syahwat, ya. Jadi memang harus hati-hati ini, ya. Kita semua bisa bisa anu nggih, bisa ngira-ngira dewi lah, ya, apa yang kira-kira itu bisa membangkitkan, maka harus hati-hati, ya. Jadi tontonan yang didengar, yang dibaca, ya sudah, sebisa mungkin hindarkan, ya. Dan itu dilakukan karena Allah, itu pasti berpahala. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yakni mengumpulkan ludah untuk ditelan dengan sengaja. Ini juga harus hati-hati. Jadi ada orang yang mungkin yang memang saking apa, laparnya, terus apa, mengumpulkan ludah untuk ditelan, ya, nggak boleh. Ini harus dihindari. Ini kalau apalagi kalau habis wudhu, hati-hati. Kalau habis wudhu itu bisa bisa batal puasanya, karena bisa jadi ada sisa-sisa apa, air kumur wudhu itu yang tertelan masuk, maka hati-hati. Maka hati-hati, karena kalau Ramadan ini kumur pada saat apa ini, pada saat apa, puasa itu mungkin sementara dihindari. Oke. Yang ketiga yakni menelan dahak setelah keluar dari kerongkongan. Ini hati-hati juga ini bagi yang sedang batuk, apa ya, sedang apa, tenggorokannya seri keluar enten apa, riae, hati-hati, jangan jangan apa, kalau sudah keluar lebih baik dikeluarkan, di apa, diludahkan, jangan sampai terus ditelan lagi. Ini makruh hukumnya, ya. Jadi lebih baik ambil tisu, dikeluarkan dan dibuang. Tentu jangan sembarangan, apalagi sekarang ini sedang
marak virus kayak ngeten iki nggih, jangankan buang ludah nggih, napa batuk mawon sudah sungkan nggih. Artinya kalau kita jamaah di masjid batuk ngoten mawon, yang lain sudah pada lihat niku sudah jadi sungkan ngoten nggih. Memang ya semua orang curiga. Nggih kita tahu diri juga nggih, makanya nggih satu sisi dijaga nggih dan karena percikan ludah niku juga bermasalah, maka memang lebih baik di napa pakai masker nggih, pakai masker kalau jenengan jamaah mawon tapi pakai masker nggih. Jadi jangan sampai orang menjadi terganggu dengan napa batuk kita atau bersin kita nggih. Jadi kita amankan diri kita sendiri. Jadi orang maskeran itu jangan dikira orang kemudian nggak harap orang lain, bukan, justru dia khawatir jangan-jangan dirinya yang akan menulari orang lain nggih. Jadi bukan orang bermasker itu napa nggak suka dengan orang lain, bukan, justru napa kita ini melindungi orang lain, jangan-jangan kita yang akan menulari dia gitu loh nggih. Baik, itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, yakni berlebihan dalam berkumur. Hati-hati, Ramadan ini jangan bolak-balik kumur, itu makruh hukumnya. Ya, nanti alasan sikat gigi, alasan apa, tapi ternyata apa keleleken. Hati-hati itu bisa batal nanti. Makanya apa, hati-hati kalau kita wudhu, kumurnya itu ringan-ringan mawon, dan bahkan mungkin kalau khawatir ya mending nggak usah kumur, nggak apa-apa kok, kan toh itu kan tidak masuk dalam apa rukunnya wudhu jadi tidak ada masalah, tetap sah wudhunya insyaallah. Makanya dihindari ini untuk kebaikan puasa kita, jangan sampai puasa kita batal gara-gara apa tertelan air kumur wudhu. Maka hati-hati. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 5, inggih menika meninggalkan sisa-sisa makanan pada gigi. Jadi ini memang kalau bisa kita ketika makan sahur itu selesai makan sahur segera gosok gigi, jangan ditinggalkan masih ada sisa kotoran di sela-sela gigi, jangan sampai terjadi, bersih. Jadi kita upayakan masuk pada apa namanya hari Ramadan, masuk pada apa siang hari Ramadan, kondisi kita bersih, kondisi kita sudah bersih, mulut bersih, badan bersih kalau bisa kan. Jadi kemarin sudah kita bahas dalam adabnya adalah kalau mandi besar itu segerakan, jangan menunggu siang hari, segerakan sehingga kita masuk masuk hari Ramadan itu kondisi sudah bersih. Jadi hati-hati jangan meninggalkan makanan di sela-sela gigi kita. Usahakan sudah gosok gigi pada saat selesai makan sahur. Yang berikutnya, yang nomor 6, inggih menika yang lebih baik dihindari, yakni adalah memakai wangi-wangian di siang hari. Ini terutama menurut mazhab Maliki. Jadi makanya kita usahakan menghindari, jangan pakai banyak wangi-wangian ketika sore hari. Jadi makanya kan menghirup wangi-wangian ini dimakruhkan. Maka kalau kapan hari kita sempat bahas kalau panjenengan asap, enten asap, kemudian misalkan di dekat rumah kita ada orang jual sate misalkan terus kemudian kita mendekati asapnya, itu usahakan hindari. Kenapa? Karena bisa jadi itu menjadi yang membatalkan nanti itu, karena asap ini bisa membatalkan. Seperti rokok itu kan kita kan orang-orang yang merokok itu kan tidak makan rokoknya tapi kan asapnya, nah toh batal juga kan, artinya kan asap itu bisa membatalkan. Makanya hati-hati dengan wangi-wangian ini, maka jangan terlalu berlebihan ketika siang hari. Kemudian yang berikutnya yang terakhir yang ketujuh, yakni memperbanyak tidur di siang hari, terutama menurut mazhab Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i dan orang-orang yang sefaham dengan beliau itu menyatakan makruh hukumnya banyak tidur ketika siang hari. Maka ya kenapa kok dimakruhkan? Bisa jadi salah satunya adalah karena memang Ramadan ini kan bulan yang penuh luar biasa, dilipat gandakan amal, amal satu dibalas berlipat-lipat.
amal 10 berlipat-lipat lebih banyak lagi kan. Maka kalau apa Ramadan tiba tidur aja nggih habis Ramadannya, tapi nggih dapatnya tidur tok nggih. Tapi usahakan banyak beramal nggih, banyak baca Quran. Ingat, baca Quran itu satu huruf saja bacaannya sudah berpahala yang luar biasa nggih. Satu huruf dapat 10 nggih. Padahal kalau itu dilakukan di luar sholat ya. Jadi baca Quran jangan satu huruf dapat 10 itu di luar sholat nggih, dan tidak punya wudhu. Kalau punya wudhu lebih banyak lagi. Kalau kemudian jenengan melakukan dalam sholat itu bisa satu huruf berbalas 100 kebaikan. Jadi bayangkan kalau di luar sholat satu dapat 10, kalau di dalam sholat satu berbalas 100. Makanya kalau kita sholat dalam apa Ramadan ini perbanyak bacaan Qurannya, jangan cepet-cepetan, tapi baca Al-Quran karena pahalanya luar biasa. Termasuk juga bersedekah, sedekah ini kan luar biasa. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, sedekah apa yang terbaik ya? Kapan yang terbaik itu? Beliau nyatakan sedekah adalah bulan Ramadan. Ya, ini kan terbaik, maka perbanyak sedekah. Jangan jangan banyak tidur, banyak beramal, banyak beramal. Jadi sedekah kan tidak selalu dengan uang, mungkin dengan berbuat baik, dengan menolong orang, ini sedekah. Jadi makanya kita tolong fakir miskin, apalagi kondisi sekarang ini kondisi di mana banyak orang fakir miskin yang semakin tidak berdaya dengan kondisi wabah saat ini. Ini kebaikan yang luar biasa. Jadi makanya jangan dihabiskan hari-hari dengan tidur. Gunakan mikir gimana caranya para duafa sekitar kita ini bisa makan, bagaimana saudara kita bisa mendapatkan pekerjaannya kembali, bagaimana dan seterusnya. Kita mikir, kita buat mikir, ini mikir sudah pahala ya, karena kita ingin berbuat kebaikan ya dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Baik, demikian, semoga manfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.